Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa alhamdulillah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bertambahnya waktu yang kita jalani, bergantinya tahun, bergantinya bulan, bergantinya pekan, hari, jam, menit, bahkan detik yang berlalu, sesungguhnya semakin mendekatkan kita kepada ajal kita masing-masing. Bergantinya waktu sesungguhnya bukan bertambah umur kita, tetapi sungguhnya hakikatnya semakin berkurang jatah umur kita di dunia ini. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalluhum ma yajuzu dzalik atau kama qala. Beliau baginda Rasul bersabda, a'maru ummati, umur umatku, umat akhir zaman kita ini, kata Rasulullah SAW adalah ma baina sittin ila sab'in. Umur umat akhir zaman, kata beliau, hanyalah kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan yang melampauinya hanya sedikit sekali, kalaupun lebih sedikit sekali jumlahnya. Hadirin rahimakumullah, ini merupakan sebuah keterangan penting untuk kita camkan dalam kehidupan kita, bahwasannya ternyata jatah umur kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah umur kita sudah diberikan batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata batasnya hanya kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Hadirin, oleh karena itu semestinya mari berhitung mundur. Mari kita berhitung mundur dalam menjalani kehidupan kita ini. Andai kita mendapatkan jatah maksimal, kuota maksimal 70 tahun, dan sekarang sudah kita jalani 45 tahun, maka berarti kurang 25 tahun saja.
Itu kalau jatahnya dapat 70. Kalau ternyata jatahnya 60, tinggal 15. Kalau jatahnya 50, tinggal 5. Atau bahkan bisa jadi hari-hari ini adalah hari terakhir kita di muka bumi ini. Maka tidak ada yang lebih pantas untuk dijadikan pesan di dalam khutbah pada siang kali ini adalah kecuali mari kita berikhtiar terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kuantitasnya, terus berikhtiar. Yang sudah melakukan sholatnya maka tambahkan kualitasnya dengan berjamaah. Yang sudah berjamaah tambahkan dengan sholat sunnahnya, nawafilnya, tahajudnya, duhanya. Terus berikhtiarlah. Semakin hari kita berikhtiar, semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa pada Allah. Semakin hari maka kita berharap semakin dekat dengan Allah. Semakin hari semakin mirip dengan contoh Rasulullah SAW. Dan kita berharap semakin hari semakin kita dekat dengan Allah, sehingga kelak pada saat kita meninggal semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, pada kesempatan khutbah pada kesempatan singkat kali ini, izinkan kami mengetengahkan sebuah tema tentang menjelang sukses Ramadan. Hadirin, insyaallah dalam waktu kurang dari 24 jam kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang imam besar di Masjid Istiqlal yang memasukkan dalam bukunya bahwasannya hadis tentang berbahagia menghadapi bulan Ramadan itu masuk kategori hadis yang tidak kuat. Namun bukan berarti kita tidak boleh berbahagia untuk memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, paling tidak ada dua alasan kenapa kita berbahagia, kenapa kita bergembira bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah karena bulan suci Ramadan Allah memberikan kita, membuka peluang ampunan dosa dari dosa-dosa kita yang terdahulu, dan kita butuh ampunan dosa. Hadirin, dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwasannya ketika nanti di akhirat amal kita akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Amal kebaikan kita akan ditimbang, begitu juga amal keburukan kita. Wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dan barang siapa yang lebih berat kebaikannya, maka dia akan mendapatkan hidup yang penuh ridho, itulah surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, ketika amal kebaikannya ternyata ringan-ringan saja, kalah banyak dengan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Hadirin, kita butuh Ramadan. Kenapa? Karena kita butuh peluang lebih besar untuk ampunan dosa kita. Sebagai manusia biasa, rasanya tidak satupun di antara kita yang bersih sama sekali dari dosa. Ada dosa-dosa yang mungkin selama ini kita lakukan tanpa sadar, atau bahkan mungkin sudah tahu tapi tidak kuasa menahannya.
maka tetap kita berharap Allah berkenan memaafkan kesalahan kita. Karena ketika tidak diampuni dosa-dosa kita, masih utuh besarnya dosa-dosa itu, maka peluang masuk surga semakin sempit rasanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita berikhtiar untuk terus bertobat dari dosa. Setiap saat ketika kita dalam hari-hari biasa, kita mohon ampun pada Allah Ta'ala, kita mohon dimaafkan dosa-dosa kita. Ini merupakan sebuah keharusan bagi mereka yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Ramadan ternyata Allah membuka pintu ampunan. Allah berkenan menghapus dosa-dosa kita dengan berkahnya Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ini adalah hadis yang mungkin sudah sering kita dengar dari para imam, dari para khatib, dari para asatidz ketika memulai bulan Ramadan. Puasanya barang siapa menjalani puasa Ramadan dengan benar-benar karena iman kepada Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah, ketika masuk bulan Ramadan, maka bagaimana mungkin kita tidak bahagia karena peluang diampuni dosa ternyata Allah semakin perluas, semakin dilebarkan oleh Allah Ta'ala dengan datangnya Ramadan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratul lima bainahun majtuni batil kabair." Al-hadits atau kama qala. Rasulullah bersabda, salat 5 waktu antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, dan antara Ramadan satu dan Ramadan yang lain, mukaffiratul lima bainahun, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Kita dalam keseharian salat 5 waktu, maka berbahagialah. Itu proses penghapusan dosa sifatnya harian. Ada salat Jumat yang itu sifatnya pekanan, maka Jumat yang satu dan Jumat yang lain itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Nah, Ramadan ini penghapusan dosa tahunan yang menghapus dosa yang timbul di antara 2 Ramadan. Maka kemudian ketika muncul bulan Ramadan, berbahagialah, karena saat itu Allah membuka peluang besar ampunan dosa atas kita. Namun syaratnya ternyata ada, hadirin. Majtuni batil kabair, kata Rasulullah. Apa itu? Selama kita sudah terbebas dari dosa-dosa besar. Selama kita sudah terbebas dari dosa-dosa besar. Hadirin, maka para ulama menjelaskan hadis ini bahwasannya maka menjelang bulan suci Ramadan semestinya kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita berbanyak bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa-dosa besar yang mana? Seluruh dosa besar. Mungkin kita pernah nyerempet kesyirikan misalkan, maka bertobatlah sebelum masuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan dimulai, sedangkan kita masih ada dosa-dosa besar, maka mesin pembersih namanya Ramadan ini rasanya tidak berfungsi dengan maksimal. Masalah muslimin rahmatullah, termasuk juga dosa-dosa yang besar yang lain. Riba misalkan, maka kita yang pernah melakukan riba bertobatlah pada Allah Ta'ala, karena itu menghalangi ampunan ketika bulan Ramadan. Mereka yang mungkin pernah berhubung dengan perdukunan misalkan, maka segera bertobat, karena pada saat Ramadan rasanya mesin Ramadan tidak berfungsi secara maksimal kalau kita masih punya dosa besar. Hadir rahmatullah, maka dosa-dosa besar harus kita ikhtiarkan untuk selesai. Termasuk juga taubat atas dosa-dosa kita yang lain. Dan ketika taubat itu
hubungan dengan manusia, maka tidak kata-kata lain kecuali harus minta maaf kepadanya, minta ridhonya. Karena ketika kita hubungan dengan Allah saja, kita harus berikhtiar minta ampun pada Allah. Karena ada 3 rukunnya itu. Ada 3 rukun ketika kita bertobat. Yang pertama adalah berhenti dari dosanya. Kedua, kita menyesal karena telah melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, berkomitmen tidak mengulang lagi. Itu kalau hubungan dosa dengan Allah. Pernah ninggal sholat misalkan, maka tobatnya 3 tadi. Tetapi ketika hubungan dengan manusia, dengan hukukul adami, hak anak Adam, maka tidak cukup 3. Jangan tidak hanya cukup dengan menyesal, tetapi harus minta maaf kepada orang yang pernah kita dolimi. Harus minta maaf kepada mereka yang pernah kita ambil haknya. Kalau bisa kembalikan, minimal minta ridhonya. Hadirin, maka kemudian ketika ada pertanyaan, perlukah kita meminta maaf menjelang bulan suci Ramadan? Jawabannya sangat perlu, tentu kepada mereka yang pernah kita berinteraksi dengan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita sangat patut berbahagia dan sangat perlu berbahagia ketemu Ramadan adalah karena kita butuh ampunan Allah. Dan Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan ampunan lebih luas bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka berikhtiarlah, Ramadan yang tinggal besok lusa segera kita jalani bersama-sama, maka kita bersihkan diri kita dengan bertobat. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bertobat dari dosa kita, berikhtiar, kita minta ridhonya pada orang tua yang mungkin pernah kita dolimi, pada orang-orang sekitar, teman kerja kita yang pernah kita dolimi. Kita berikhtiar semaksimal mungkin sehingga masuk bulan suci Ramadan benar-benar maksimal, dan bulan suci Ramadan akan menjadi penghapus dosa kita semuanya. Aku lu qouli hadza fastaghfirukum wa lisa'il muslimin muslimat wal mu'minat al halwat wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Amma ba'd, fa alhamdulillah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alasan kedua kenapa kita harus berbahagia ketemu dengan Ramadan adalah karena peluang diterimanya amal kita diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau tadi kita berharap diampuni dosa karena itu adalah upaya timbangan amal kita berkurang keburukannya, maka yang kedua ini adalah kita berharap amal-amal kebaikan kita lebih banyak dibanding keburukan kita. Hadirin, ketika bulan suci Ramadan Allah berkenan memberikan anugerah besar, memberikan balasan besar bagi mereka yang melakukan amal kebaikan di dalamnya. Ketika amal-amal itu adalah amal-amal yang sifatnya sunnah, maka dihitung seperti amalan wajib.
Sedangkan ketika itu amalan wajib, maka dihitung 70 kali lipatnya. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan selainnya. Hadirin, ini tawaran yang luar biasa yang semestinya tidak kita lewatkan, dan sangat bahagia semestinya. Lihatlah mereka yang begitu bahagia ketika ada pengumuman bahwasanya diskon besar-besaran. Begitu bahagia mereka. Kenapa? Karena dengan modal terbatas bisa lebih dapat banyak barang ketika ada diskon besar-besaran. Maka bayangkan hal yang sama, kita diberikan peluang ke surga yang lebih luas. Kita diberikan peluang untuk mendapatkan surga dari Allah lebih mudah dibanding biasanya. Tidakkah kita bahagia dengan itu? Kalau dengan barang saja kita berbahagia, kenapa ketika tawaran surga disampaikan kita nggak begitu bahagia? Apa yang menghalangi kita dari bahagia? Ketemu Ramadan. Maka sungguh ketemu Ramadan harusnya kita berbahagia dengannya. Hadirin rahimakumullah, kita berharap dalam kehidupan kita ini, kehidupan yang singkat ini, tidak hanya berakhir di sini, tapi kita berharap kehidupan yang singkat ini menjadi awal kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selama-lamanya. Orang cerdas adalah mereka yang kehidupannya yang singkat bisa ditukar dengan kehidupan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas adalah ketika dia bisa mengelola kesempatan yang singkat di dunia ini untuk menjadi modal mendapatkan ampunan Allah dan surganya yang seluas antara bumi dan langit. Hadirin Allah, akhirnya mari kita berikhtiar. Ramadan insyaallah kurang dari 24 jam lagi. Mari kita persiapkan diri kita. Banyaklah bertobat, banyaklah mohon ampun pada Allah Ta'ala. Jika itu hubungan dengan hukukul adami, dengan anak-anak Adam, maka mintalah maaf, minta ridhonya, minta ikhlasnya jika kita pernah mendolimi dia. Maka semoga itu menjadi ikhtiar yang baik untuk masuk bulan Ramadan. Yang kedua, mari kita berikhtiar, karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Tidak ada jaminan kita bisa ketemu Ramadan lagi tahun depan. Siapa yang berani jamin? Bukankah banyak di antara kita, mungkin bapak ibu kita, mertua kita, yang sudah meninggal lebih dulu, padahal Ramadan lalu bersama kita, tapi sekarang sudah tidak lagi sama kita. Kenapa? Karena mereka telah mendahului kita. Maka bisa jadi itu juga menimpa kita. Bukankah Allah telah memperingatkan pada kita bahwasannya kematian itu akan mendatangi kita? Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, Allah berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad kepada mereka bahwasanya kematian yang mereka berusaha lari darinya, itu kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Mau cepat atau lambat, sembunyi atau tidak sembunyi, ketika ajal datang pasti akan datang. Maka berikhtiarlah, karena bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Hadirin Allah, dan yang terakhir, mari kita terus berupaya maksimal hidup kita perbaiki. Hidup kita yang mungkin tidak lama lagi, kita perbaiki terus dengan meningkatkan ketaatan pada Allah. Kita berikhtiar terus, berusaha semakin mirip dengan contoh Rasulullah SAW, karena beliaulah contoh teladan kita yang Allah telah berikan amanah agar kita mencontohnya bagi mereka yang ingin selamat dunia dan akhirat. Akhirnya semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dunia sampai akhirat bersama keluarga kita, anak istri kita berkumpul di dunia, dan semoga kita ketemu lagi di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faqala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin al minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasrad din wa khudhul man khadhal ibadakal mu'minin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon Kau berkenan menerima amal ibadah kami ya Allah, salat kami, puasa kami, zakat kami, amal-amal kebaikan yang kami lakukan. Mohon Kau berkenan menerima semuanya ya Allah. Walaupun kami sadar banyak kurang-kurangnya di sana sini ya Allah. Mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang benernya, mungkin kurang ilmunya, mungkin kurang sesuai contoh Nabi-Mu. Mohon ampuni kami ya Rabb. Mohon Kau berkenan menerimanya ya Allah, dan Kau berkenan memperbaiki diri kami setelah ini ya Allah. Bimbing kami untuk memperbaiki diri ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk putra-putri kami ya Allah, mohon mudahkan kami menjadi contoh kebaikan buat mereka ya Allah. Mohon jangan jadikan dia penghalang kami di surga-Mu nanti ya Allah. Jangan jadikan mereka penghalang kami mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah. Maka mohon bimbinglah kami untuk menjadi contoh kebaikan buat mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi mereka yang saat ini dekat kepada kami, dekat dengan kami, mohon jadikan mereka anak yang soleh-solihah ya Allah. Dan mereka yang jauh dari kami karena studi atau karena bekerja tempat yang lain atau di negara yang lain, mohon jaga mereka ya Allah. Mohon dekatkan mereka dengan orang-orang soleh di sana ya Allah. Mohon dekatkan mereka dengan orang-orang yang taat kepadamu ya Allah, dan berikan mereka hidayah ya Allah untuk senantiasa taat kepadamu dan mencontoh Nabi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Menangkan kaum muslimin ya Allah dalam perjuangannya di Palestina dan di negeri-negeri yang lain ya Allah yang mereka saat ini terjajah. Mohon kuatkan mereka, berikan kemenangan. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin, menangkan kaum muslimin ya Allah. Mohon berikan mereka kesabaran dan berikan kemenangan ya Allah dalam perjuangan panjangnya. Dan mohon ampuni kami ya Allah yang hanya bisa memandang dan hanya bisa berdoa dari jauh ya Allah. Mohon ampuni kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.